Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman sahabat PAUD. Seperti janji saya di video sebelumnya, dalam video ini saya akan jelaskan kajian mendalam tentang Earth and Space Science, yaitu konsep Earth and Space Science, tujuan pembelajaran Earth and Space Science anak usia dini, ruang lingkup Earth and Space Science anak usia dini, metode pembelajaran, kesimpulan dan saran pembelajaran Earth and Space Science anak usia dini. Penting bagi anak usia dini untuk memahami konsep Earth and Space Science karena ini dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Melalui pemahaman ini, anak-anak dapat belajar tentang berbagai fenomena alam seperti cuaca, musim, matahari, malam, dan siang. Adapun pembelajaran Earth and Space Science anak usia dini seperti mempelajari tentang material objek bumi, objek langit, dan perubahan bumi dan langit. Mempelajari fenomena cuaca seperti matahari, bulan, bintang, dan mempelajari perubahan musim dan pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Konsep Earth and Space Science untuk anak usia dini. Penting bagi anak usia dini memahami konsep Earth and Space Science karena ini dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Melalui pemahaman ini, anak-anak dapat belajar tentang berbagai fenomena alam seperti cuaca, musim, matahari, pergantian malam dan siang yang ada di sekitar mereka. Adapun pembelajaran Earth and Space Science anak usia dini seperti mempelajari tentang material objek bumi, objek langit, dan perubahan bumi dan langit. Mempelajari fenomena cuaca seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan mempelajari perubahan musim dan pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk anak usia dini dalam menyampaikan konsep Earth and Space Science adalah kita bisa mengajak anak-anak untuk membandingkan. Yang kedua, kita dapat mengajak anak untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan benda-benda dengan jenisnya. Yang ketiga, kita bisa mengajarkan pada mereka menjelaskan deskripsi dari benda tersebut, bagaimana warnanya, bentuknya, teksturnya. Nah, seperti itu. Abang lagi apa? Minum. Minum apa, Bang? Ya udah, coba minum. Abang lagi minum apa? Air. Ya, tuh Abang lihat air. Di situ juga ada air. Ya, tapi ini airnya untuk minum. Itu airnya tidak untuk minum. Ya, beda ya. Iya, ada dua. Airnya ada berapa? Iya, ini air apa? Bisa diminum. Kalau itu tidak. Bagaimana warnanya menurut Abang? Hijau. Berarti bersih nggak sih ini airnya? Kotor ya. Kalau ini airnya bersih, udah dimasak ya. Itu belum dimasak. Belum dimasak. Ya udah, minum lagi Abang. Tubuh Abang butuh air, butuh cairan. Ya, minumnya yang cukup ya Bang. Nah, sini Bunda simpan. Makasih Abang. Mbak Malaika. Ini batu nak. Jadi bagus ya. Ya. Coba Mbak pegang. Bagaimana teksturnya? Bagaimana teksturnya menurut Mbak? Sakit. Halus. Tapi kalau kita berjalan di atasnya terasa sakit. Tapi ini sehat Mbak. Dan juga teman setiap hari kadang-kadang kalau belum tahu ambil batu tukang melempar itu kan juga sakit. Oh iya, batunya digunakan untuk membangun rumah pakai batu-batuan. Ya. Untuk kesehatan bisa juga seperti ini. Jadi kakinya jadi sehat. Tapi kalau diambil
Masa dilempar ke teman itu kan menyakiti, nggak boleh gitu ya Mbak. Ya. Ya, Tapi terus aku itu sukanya sayang teman. iya harus sayang teman. Berarti batunya bukan untuk dipukul, dilempar ke teman ya Mbak ya. Iya. Coba Mbak lihat batunya ada warna apa aja tuh? Ada warna coklat, Iya. putih, hitam. Banyak ya. Iya. Siapa nih yang bikin jalanan batu-batu ini Mbak? Bapak itu. Itu Oh iya, ada bapaknya ya lagi membangun. membangun jalan. Aku juga suka mengambil pasir, bukan nempel ke teman. Aku mensusuni jadi istana. Oh, membangun istana pasir. Iya, Iya, pasir. Kalau pasir itu lebih besar atau lebih kecil dari batu-batu, Mbak? lebih kecil, Oh, lebih kecil-kecil ya kalau pasir ya. Iya. Kalau batu-batu dia gede. lebih besar, lebih besar. Terima kasih Mbak Malaika. Dan ya, aku juga pernah ambil batu bikin jadi itu rumah. oh, Rumah kecil. bikin rumah dari batu-batuan. Iya, Iya. Nah, jadi kalau kita bikin kolam-kolam, rumah, dari batu. Kolam. Iya, ini batu ya. Terus ada juga batunya ada yang halus, ada yang kasar ya, Mbak ya. Iya, Iya, ya udah terima kasih Mbak Malaika. sama-sama. Yang merah ini namanya batu bata, Nak. Apa? Iya. Nah, Mbak bisa duduk di situ. Zaid, lihat. Itu apa, Nak? Yang di belakang Zaid dan Mbak? Batu. Bagaimana bentuknya? Besar. Sama atau beda sama yang tadi? Beda ya. Kalau ini bentuknya bagaimana ukurannya? Lebih besar. Oke, terima kasih ya. Ruang lingkup Earth and Space Science anak usia dini yaitu ruang lingkup bumi seperti tanah dan bebatuan. Yang kedua, ruang lingkup luar bumi seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan yang ketiga, ruang lingkup perubahan yang ada di bumi dan lingkungannya seperti pergantian siang dan malam, proses terjadinya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran Earth and Space Science untuk anak usia dini yaitu untuk mengetahui dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap alam. Kemudian anak-anak memahami kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, untuk meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar tentang benda dan kejadian di lingkungan sekitar serta fenomena alam yang terjadi. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan rasa ingin tahu tentang fenomena di bumi, di langit, dan perubahan yang ada di bumi dan langit, sehingga menjadi terbuka dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Teman-teman sahabat PAUD, sebelumnya saya telah sampaikan ruang lingkup Earth and Space Science yang mana standar konsep Earth and Space Science untuk anak usia dini ada dalam teori NSE, Nebular Hypothesis, Star Formation and Evaluation, yaitu alam semesta masuk dalam pembelajaran anak usia dini, dan pembelajaran ini perlu diberikan kepada anak usia dini seperti pembelajaran mengenai tata surya, cuaca, dan benda langit, atau yang dikelompokkan menjadi 3 konten. Yang pertama, benda yang ada di bumi seperti tumbuhan, tanah, batu-batuan, hewan, sungai, gunung, dan lain-lain. Yang kedua, benda yang ada di langit seperti planet, matahari, bulan, bintang, meteor, asteroid, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah perubahan bumi dan langit seperti proses terjadinya hujan, proses terjadinya siang dan malam, proses terjadinya gempa bumi, proses terjadinya banjir, proses terjadinya longsor, tsunami, dan lain-lain. Implementasi Selamat dalam pembelajaran Earth and Space Science
pada konten tanah. R. Religious. Guru dapat memberitahu bahwa tanah adalah fenomena yang disampaikan dalam Al-Quran, yakni dalam penciptaan manusia pada surat Shad ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah basah. Jadi pada target keagamaan ini, guru juga bisa meminta anak menghafal ayat atau hadis terkait fenomena alam yang ingin disampaikan. Yang kedua, sains, yaitu anak-anak bisa diajak mengamati macam-macam tanah yang berbagai jenis, tekstur, warna, manfaat tanah, dan cara menjaganya. Yang ketiga, literasi. Kita, guru juga bisa membacakan mereka buku cerita tentang fenomena alam tanah khususnya, atau meminta mereka menulis kosakata tentang yang terkait dengan tanah. Yang keempat, art. Anak boleh difasilitasi membentuk tanah liat sesuai kreasinya, bisa diarahkan untuk membuat bunga atau mobil misalnya, atau bisa melukis pada tanah yang sudah dibentuk. Yang kelima, maths. Anak bisa diajak membedakan, mengukur tanah, menghitung berat tanah. Nah, yang selanjutnya, engineering. Anak bisa diajak membuat labirin tanah, membuat pondasi dasar, membangun rumah dari tanah. Kemudian teknologi, anak bisa diajak mencari benda-benda di tanah menggunakan magnet. Yang terakhir, sosial studies. Anak belajarnya bisa berkelompok atau tim. Nanti guru meminta mereka berdiskusi, kemudian guru meminta mereka menyampaikan apa yang telah mereka amati atau apa yang sudah mereka pelajari. Teman-teman sahabat PAUD, pembelajaran Earth and Space Science untuk anak usia dini adalah penting karena membantu anak-anak memahami dunia di sekitar mereka. Dalam proses ini, anak-anak dapat mengembangkan pemahaman awal tentang planet kita, alam semesta, cuaca, dan lain sebagainya. Mereka jadi memiliki dasar pengetahuan ilmiah yang kuat, dan ini mendorong minat mereka dalam ilmu pengetahuan dan mempersiapkan mereka untuk belajar lebih lanjut di masa depan atau untuk pembelajaran sains di tingkat selanjutnya. Sarannya, gunakan metode belajar bermain karena anak usia dini, sehingga anak itu menjadi aktif, kreatif, interaktif, dan tentunya akan merasa senang saat berkegiatan. Sering gunakan pertanyaan terbuka untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang fenomena alam. Alhamdulillah, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Tentu video ini jauh sekali dari kesempurnaan. Namun saya berharap video ini dapat memberikan manfaat. Saran konstruktif sangat saya harapkan teman-teman sahabat PAUD bisa tinggalkan pesan dan kesan di kolom komentar. Terima kasih.